Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan keragaman dalam kehidupan ini sebagai bukti kebesarannya. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kebinekaan yang telah dianugerahkan kepada kita, sekaligus menyadari bahwa keragaman dalam kehidupan adalah sunnatullah dan sebuah keniscayaan. Shalawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi contoh kepada kita bagaimana cara merawat kebinekaan agama, suku, dan budaya. Beliau adalah teladan utama dalam menghormati perbedaan dan mempromosikan toleransi antar umat beragama demi terwujudnya peradaban yang damai dan sejahtera. Beliau adalah sosok yang selalu memperlakukan semua orang secara adil tanpa memandang status agama, suku, dan budaya. Beliau memberikan contoh konkret. Beliau memberikan contoh nyata bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengan sesama manusia yang berasal dari latar belakang yang beragam. Pada momentum khutbah Jumat ini, khatib juga mengajak kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita dapat menjadi individu-individu yang lebih baik dan mampu menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang penuh warna. Perlu kita ketahui bahwa keragaman dan ketakwaan disebutkan oleh Allah dalam satu ayat Al-Quran yang termaktub dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna
wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesuai dengan ayat tersebut, pada khutbah kali ini khatib akan mengangkat materi khutbah berjudul Meneladani Nabi dalam Merawat Kebinekaan. Hal ini penting kita lakukan karena Nabi Muhammad SAW sendiri mengajarkan kepada kita bagaimana menghormati dan menjaga keragaman. Dalam perjalanan mengemban risalah rahmatan lil alamin di muka bumi ini, banyak sejarah yang menggambarkan komitmen Nabi dalam menghadapi perbedaan, keragaman, atau kebinekaan. Terlebih saat beliau berada di kota Madinah yang merupakan daerah dengan heterogenitas yang tinggi. Di dalamnya terdapat berbagai macam agama dan suku. Berdasarkan data dari kitab Al-Atlas Al-Tarikh li Sirah Ar-Rasul, disebutkan bahwa jumlah dari keseluruhan jumlah penduduk Madinah kala itu terdiri dari 15% umat Islam, 45% non-Islam, dan 40% kaum Yahudi. Dari populasi tersebut, penduduk Madinah juga tidak semuanya berasal dari satu suku dan tradisi. Mereka berasal dari berbagai kabilah di Arab yang semuanya memiliki perbedaan sifat, sikap, dan tradisi. Sehingga untuk menjaga keharmonisan, Nabi Muhammad SAW mengawalinya dengan mengurangi fanatisme kesukuan. Beliau menjadi agent of change, pionir perubahan, untuk menguatkan ukhuwah di antara kaum muhajirin yang berasal dari Makkah dan kaum Ansor yang berasal dari Madinah. Dalam mewujudkan perdamaian, Nabi Muhammad SAW mengeluarkan konsep ikatan bersama dan kesepakatan yang menjadi pegangan hidup dalam kebinekaan dan dipedomani oleh seluruh agama dan suku di Madinah. Kesepakatan tersebut dikenal dengan nama Piagam Madinah. Dokumen ini memuat beberapa hal, diantaranya komitmen untuk menjamin kebebasan beragama, kemudian menjaga keamanan, saling membantu, dan menjaga kota Madinah. Dengan adanya Piagam Madinah ini, Rasulullah telah mengajarkan sejak dini bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, demokrasi, toleransi, dan menebarkan nilai keadilan bagi setiap penduduk Madinah dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Dari sejarah ini, maka terbuktilah bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi utusan Allah bukan hanya sebagai rahmat bagi umat Islam semata, namun beliau diutus ke muka bumi yang penuh dengan keragaman ini adalah sebagai rahmat bagi seluruh umat dan alam semesta. Hal ini jelas termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya,
Dan tidaklah kami mengutus kamu, Nabi Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Penegasan bahwa Rasulullah diutus bukan hanya untuk umat Islam saja ini juga ditegaskan dalam firman Allah, yaitu dalam Quran surah Saba ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat di muka bumi ini juga dirasakan bukan hanya di Jazirah Arab saja. Buktinya saat ini kita yang tinggal di Indonesia juga sudah merasakan rahmat kehadirannya. Walaupun memiliki jarak yang sangat jauh dari Arab Saudi dan terpaut waktu berabad-abad dari masa kehidupan beliau, namun kita ditakdirkan masih bisa menikmati rahmat berupa manisnya menjadi umat Islam dan hidup di negara yang damai di tengah keragaman. Dalam konteks keindonesiaan yang dihuni oleh ragam agama, suku, dan budaya ini, konsensus kebangsaan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Piagam Jakarta juga menginspirasi para pendiri bangsa Indonesia dalam merumuskan dan menyusun sebuah kesepakatan bersama sebagai dasar negara. Hasilnya kini kita bisa hidup bersama dalam keragaman dengan memegang teguh kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang terwujud dalam falsafah negara yang bernama Pancasila. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun tidak serta-merta menjadikan Indonesia sebagai Darul Islam atau negara Islam. Para pendiri bangsa sepakat untuk menjadikan Indonesia sebagai Darussalam atau negara penuh keselamatan bagi semua manusia dari berbagai latar belakang, agama, suku, dan budaya. Hal ini bisa terwujud dengan piagam Madinahnya Indonesia, yakni Pancasila. Maka kita sebagai penerus kehidupan berbangsa di Indonesia harus memegang teguh kesepakatan, konsensus, atau perjanjian ini guna terwujud kedamaian yang selama ini bisa kita rasakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari paparan khutbah Jumat ini kita bisa melihat bahwa Rasulullah SAW benar-benar menjadi inspirator dalam merawat kebinekaan yang sudah kita rasakan manfaat besarnya dalam kehidupan kita di Indonesia. Adapun wujud mensyukuri semua ini adalah menguatkan komitmen untuk menjaga warisan luhur para pendiri bangsa dan senantiasa menebarkan kasih sayang kepada sesama. Untuk menutup khutbah ini, perlu kita ingat pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah SAW, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimu syujnatun minar Rahman, faman wasolaha wasolahullah, waman qata'aha qata'ahullah.
yang artinya orang-orang yang memiliki kasih sayang, orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Maka sayangilah semua yang ada di bumi, niscaya semua yang ada di langit akan menyayangi. Kasih sayang itu bagian dari rahmat Allah. Barang siapa menyayangi, maka Allah akan menyayanginya. Dan barang siapa memutuskannya, maka Allah juga akan memutuskannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa na'udzubika min 'adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahril rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa da'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.